Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Ketahuan mencuri kabel di Semen Padang. Sopir truk membawa kabur kendaraannya hingga kecelakaan di Sitinjau Lawi. Penyalur tenaga kerja ilegal yang membawa warga Padang Pariaman bekerja di luar negeri ditangkap polisi. Dua pencuri di Padang gasak motor jemaah masjid yang tengah sholat subuh berjamaah. Ratusan warga Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, Senin pagi, unjuk rasa di kantor Dinas Lingkungan Hidup. Para pendemo yang datang berjalan kaki kecewa dengan janji-janji pemerintah setempat. Warga mempertanyakan soal penentuan tapal batas tanah antara masyarakat dan kantor bupati. Permasalahan yang terjadi semenjak tahun 2009 ini seakan-akan tak pernah ada penyelesaiannya. Demo sempat memanas saat warga mencoba menerobos pengamanan polisi. Warga memaksa masuk dan ingin bertemu langsung dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Selama ini, warga merasa Pemda Padang Pariaman tak pernah serius menanggapi permintaan mereka. Dalam orasinya, warga menyatakan kekecewaan kepada Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur. Warga menilai Bupati tak mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan persoalan ini. Jadi sebenarnya foto batas ini hal yang sederhana, tapi Pemda sendiri yang mempersulit karena bola rapat ini itu juga, gitu kan. Yang penting itu konkret, karena dokumennya sudah diuji di pengadilan, jadi tidak ada lagi alasan untuk rapat ini dan itu, gitu kan. Jadi kita agak sedikit memaksa hari Senin itu kita rencananya akan pasang badan. Ya kita usahakan nanti. Tentu kita jelas kita koordinasi dengan semua pihak dan juga dengan BPN nanti, dan juga dengan pelaku-pelaku lama nanti. Sebab yang lebih jelas itu tentu pelaku-pelaku lama yang mengetahui persoalannya secara detail. Kita akan kita undang mereka nanti, sehingga mereka nanti juga bisa terlibat langsung di dalam identifikasi datanya. Usai menyampaikan unek-unek mereka, warga kemudian membubarkan diri. Pendemo berjanji akan memblokade jalan akses menuju kantor bupati jika pihak Pemda masih ingkar janji dalam penyelesaian masalah ini. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Petugas keamanan PT Semen Padang terlibat aksi kejar-kejaran dengan pencuri kabel yang mengendarai truk di kawasan Sitinjau Lawi, Kecamatan Lubuk Kilangan, sekitar 20 km dari pusat kota Padang, Minggu siang. Truk yang dikendarai pelaku ini beberapa kali menyenggol kendaraan lain dari Jalan Raya Indarung menuju Sitinjau Lawi maupun sebaliknya. Pengejaran berlangsung hingga ke batas kota Padang Solo. Di tikungan terakhir di batas kota, truk pelaku terhalang oleh truk lain dari arah berlawanan hingga masuk ke dalam parit di bibir jalan. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, petugas keamanan PT Semen Padang yang terus mengejar langsung meringkus pelaku. Pelaku pun nyaris dihakimi massa di lokasi. Kejadian berawal saat pelaku bersama dua temannya yang kabur sedang membawa barang hasil curian berupa 4 gulungan kabel tembaga. Kabel tersebut dimuat ke dalam truk yang dikendarai pelaku di kawasan pabrik Indarung 4. Karena aksinya ketahuan, pelaku tancap gas dengan truknya dan menabrak portal timbangan serta tenda pos keamanan yang tersangkut di kepala truk. Dalam kondisi tersebut, pelaku kabur keluar dari pabrik PT Semen Padang dan belok kiri ke arah perbatasan Padang Solo yang melewati daerah Sitinjau Lawi. Kemudian melarikan diri ke arah kiri atau ke arah Sitinjau Lawi. Betul sempat terjadi tabrakan seperti yang sudah viral di media sosial, menabrak apapun yang ada di depannya, kemudian karena terhalang oleh
kendaraan lain hanya terhenti dan kendaraan tersebut mundur dan menabrak tebing. Aksi kabur menggunakan truk ini menabrak sejumlah sepeda motor dan mobil. Hingga saat ini, pelaku dan barang bukti hasil curian ditahan di Polsek Lubuk Kilangan. Sedangkan truk yang dikendarai pelaku dibiarkan petugas di lokasi, tepatnya di Jalan Sitinjau Lawi, tak jauh dari gerbang perbatasan Kota Padang dan Solo. Alfi melaporkan dari Padang. Hendra diciduk polisi di daerah Kalideres, Jakarta Barat, Jumat malam pekan lalu. Penangkapan ini menjadi akhir pelarian warga Ampalu, Kota Pariaman, sejak diburu polisi beberapa bulan lalu. Ia diduga telah melakukan tindak pidana perdagangan orang ke luar negeri. Kasus ini terungkap saat seorang korban yang bernama Rio Fernando, warga Kubu Gantiang, Padang Pariaman, terlantar di Myanmar. Saat itu korban memposting video dirinya bersama rekan-rekannya yang disekap di sebuah rumah di negara tersebut. Dalam video tersebut, korban meminta tolong kepada Wali Kota Padang hingga Presiden Jokowi untuk dibebaskan karena pekerjaan yang dijanjikan tak sesuai harapan. Selain itu, mereka juga disiksa jika tidak menjalankan perintah atasannya. Dalam keterangan polisi Senin petang, Hendra bertugas mencari korban di Padang Pariaman dengan iming-iming menjadi admin perhotelan di negara Thailand. Korban ditawarkan gaji 15 juta rupiah per bulan. Namun ternyata, korban malah dibawa ke Myanmar menjadi operator judi daring. Korban dengan mengiming-iming bekerja di luar negeri sebagai admin perhotelan dengan tujuan Thailand dan gaji 15 juta. Mendengar tawaran tersebut sehingga korban tertarik untuk bekerja di luar negeri tersebut. Polisi masih mengembangkan kasus ini guna mengungkap jaringan internasional yang diikuti Hendra. Tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Hati-hatilah saat meninggalkan atau memarkirkan kendaraan di tempat umum, karena aksi pencurian sepeda motor marak terjadi di Kota Padang. Seperti yang dialami seorang jemaah Masjid Nurul Ihsan di daerah Arapinang, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, yang kehilangan sepeda motornya saat salat subuh berjemaah. Dalam rekaman kamera pengintai yang terpasang di Masjid Nurul Ihsan, terlihat dua pelaku yang menggunakan sepeda motor dan jas hujan berhenti di depan pagar pintu masuk masjid. Pelaku kemudian masuk ke halaman masjid untuk melancarkan aksinya. Dalam waktu hitungan detik, pelaku pun berhasil menghidupkan salah satu sepeda motor yang terparkir di halaman. Motor tersebut langsung dibawa kabur. Diduga pelaku sengaja menunggu waktu salat berjamaah agar aksinya tak dicurigai. Saya pas ketika rakaat kedua itu, saya mendengar ada yang menghidupkan motor. Nah, dia sudah curiga bahwasannya ini sudah terjadi pencurian. Pas ketika itu kami selesai sholat, saya sebenarnya langsung ke dalam. Bapak itu sudah merasa kehilangan di mana motornya gitu. Satu unit sepeda motor jenis Matic tahun 2022 yang raib dibawa kabur pelaku. Peristiwa ini pun sudah dilaporkan ke Polsek Lubuk Begalung. Alfi melaporkan dari Padang. Sekejap.